Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan, doa pagi online. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, lingkupiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan dalamku. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu ada di hadirat-Mu. Dan itu berarti kami harus hidup berkenan kepadamu. Teguhkan oleh kebenaran firman, untuk hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan mempermalukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Bapak Ibu, setelah Rasul Paulus menyampaikan nasihat-nasihatnya yang bersifat doktrin untuk menjaga kemurnian pengajaran, berhati-hati terhadap pengajaran sesat yang mengacaukan jemaat dan menjaga kesatuan, saat ini Rasul Paulus juga menasihatkan hal yang praktis. Ia mengingatkan mereka bagaimana mereka harus hidup berkenan kepada Allah. Karena apa yang disampaikannya sebenarnya telah diketahui dan dilakukan oleh mereka. Mereka telah mentaati itu, tetapi Rasul Paulus berharap mereka lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Cara hidup yang berkenan kepada Allah, yang pertama-tama mereka yaitu harus hidup dalam kekudusan, dengan menjauhi segala percabulan. Mereka hanya boleh mengambil satu orang istri atau suami menjadi pasangan hidupnya yang sah.
Mereka harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Rupanya di tengah-tengah jemaat Tesalonika banyak juga orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang tidak seperti umat Tuhan. Hidup dalam perzinahan, berperilaku seksual secara menyimpang, seperti pernikahan sedarah, dan sebagainya. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang menginginkan setiap pernikahan dijalani dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Setiap kecemaran dan percabulan akan mendapatkan hukuman. Siapa yang menolak, berarti menolak Allah. Seperti yang dikatakan di ayat 8, karena itu siapa yang menolak, ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana hidup berkenan kepada Allah, yaitu dengan tetap mengembangkan kasih persaudaraan. Ayat 9-10 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudaramu di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi Rasul Paulus memerintahkan jemaat Tesalonika untuk lebih lagi mengembangkan kasih persaudaraan yang sesungguhnya sudah mereka lakukan. Dan akhirnya yang ketiga, bagaimana hidup berkenan kepada Allah, yaitu dengan hidup tertib dan sopan, sehingga menimbulkan kehormatan dan ketenangan dalam masyarakat. Ayat 11-12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalannya sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Inilah berita firman hari ini, supaya kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan, hidup dalam kekudusan pernikahan kita, terus mengembangkan kasih persaudaraan, serta hidup tertib dan sopan, sehingga mendatangkan kehormatan dan ketenangan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Satu hari lagi Engkau memberi kesempatan untuk kami hidup berkenan kepadamu. Sesuai firman-Mu hari ini, dalam kekudusan pernikahan kami, dalam kasih persaudaraan kami satu dengan yang lain, dan juga hidup bijaksana, tertib, dan sopan, untuk supaya menimbulkan kehormatan dan ketenangan di tengah masyarakat. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami, memampukan kami menggenapi kebenaran firman-Mu ini, sehingga janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga menyerahkan sepanjang hari ini urusan umat Tuhan, baik itu penghidupan kami, usaha pekerjaan kami, baik itu rumah tangga dan anak-anak kami, dalam studinya, dalam pekerjaannya. Tuhan merahmati, sehingga Tuhan memuliakan nama-Mu atas segala berkat-berkat yang Engkau nyatakan, atas segala kelancaran yang Engkau berikan. Semuanya mendatangkan kebaikan untuk umat-Mu boleh lebih menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga program-program daripada gereja-Mu yang akan memulai katekisasi baptisan bulan depan. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru yang boleh memberi diri untuk bertobat dan dibimbing
sehingga mereka memberi diri untuk dibaptis dan menjadi pengikut setia, bertumbuh bersama dalam Sema Church, hidup berkemenangan untuk dibimbing dan dilatih sebagai murid-murid Kristus yang memuliakan Tuhan. Setiap program yang ada, ibadah-ibadah, Tuhan melawat umat Tuhan. Siapa saja yang datang yang sakit disembuhkan. Ada kelegaan dan pertolongan daripada Tuhan. Ada pimpinan daripada Roh-Mu. Ada pertobatan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengarahkan hidup bagi Tuhan dan surga. Engkau lawat setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan juga latihan paduan suara dan latihan musik yang esok akan mulai dilakukan kembali. Tuhan melawat dan memberi semangat. Setiap umat-Mu, jam 5 sore sampai jam 7 Engkau melawat. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.